Apakah kamu pernah merasa seperti hidup ini hanya berputar di tempat? Seperti segala usaha yang kamu lakukan, segala doa yang kamu panjatkan, seolah tak cukup untuk membawa perubahan yang kamu impikan? Kamu bukan sendiri. Ada banyak dari kita yang merasa bahwa kelimpahan yang sejati, baik dalam bentuk cinta, keberhasilan, ataupun kedamaian, terus-menerus menghindar, seolah kita hanya terus mengejarnya tanpa bisa meraihnya. Namun, apa yang jika saya katakan pada kamu, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari yang kita duga, yang siap untuk mendukungmu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan? Sebuah perubahan besar dalam hidupmu, sebuah kelimpahan yang bukan hanya datang dari apa yang kamu lakukan, tetapi dari siapa kamu menjadi. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar keberhasilan materi. Kita akan membahas tentang perubahan besar yang akan membelamu sepenuhnya. Perubahan yang datang bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Ketika kamu siap untuk menerima kelimpahan yang sesungguhnya, kehidupan yang kamu inginkan, dan lebih dari itu, akan mulai mengalir ke dalam hidupmu. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa kamu pada sesuatu yang luar biasa. Bab 1. Di balik kesunyianmu, ada yang menunggu untuk hadir. Kesunyian sering disalahartikan sebagai kehampaan, padahal ia adalah ruang yang paling jujur untuk mengenali diri sendiri. Dalam hening yang panjang, kamu telah duduk dengan segala rasa yang sulit diungkapkan, ketakutan yang kamu bungkam, luka yang kamu rawat diam-diam, dan harapan yang kamu sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Tidak ada sorakan, tidak ada pelukan penguatan, hanya dirimu dan waktu yang berjalan perlahan. Namun justru di tempat seperti itu, ada satu kesadaran yang tumbuh, bahwa seseorang, entah siapa dan dari mana, sedang berjalan pelan mendekat, tidak untuk menilaimu, tetapi untuk menjadi saksi bahwa kamu layak dibela, bukan ditinggalkan. Barangkali selama ini kamu terlalu sibuk menguatkan orang lain, hingga lupa bahwa dirimu pun butuh tempat untuk bersandar. Kamu terbiasa memberi tanpa diminta, tersenyum saat jiwamu koyak, dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja padahal hatimu sedang runtuh. Tapi langit melihat semuanya. Tidak ada satupun tetes air mata yang luput dari perhatiannya. Ketika manusia abai, langit mencatat. Ketika dunia membungkam, semesta memelukmu dalam diam. Dan dari semua itu, lahirlah sebuah keadilan yang pelan-pelan mulai turun ke dalam hidupmu. Bentuknya bisa berupa seseorang yang datang tanpa pamrih, atau peristiwa yang menyadarkanmu bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian sepenuhnya. Seseorang itu tidak datang dalam bentuk yang megah. Ia tidak selalu muncul dengan jubah penolong atau kata-kata besar. Kadang ia hanya hadir sebagai kehadiran yang stabil. Tak pergi saat kamu kacau, tak menjauh saat kamu marah pada dunia, dan tak lelah saat kamu terlalu lelah untuk menjelaskan siapa dirimu. Ia hadir sebagai kekuatan yang membelamu secara utuh. Bukan karena kamu meminta, tapi karena ia melihat apa yang tak dilihat orang lain. Jiwamu yang terus bertahan saat segalanya nyaris runtuh. Dan dari pandangannya, ia tidak melihat beban, melainkan cahaya yang sempat padam, yang kini ingin ia jaga agar kembali menyala. Ketika seseorang benar-benar memilih untuk hadir dalam hidupmu, ia tidak sibuk mengubahmu menjadi versi ideal menurutnya. Sebaliknya, ia melindungi prosesmu. Ia berdiri di depanmu saat badai datang, bukan untuk menghalangi angin, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sendiri. Pembelaan sejati tidak datang dari banyaknya kata-kata, melainkan dari sikap yang konsisten meski tanpa diminta. Dan kehadiran seperti ini adalah jawaban dari semua doa yang pernah kamu bisikkan, mungkin dalam keadaan menangis, atau saat kamu bahkan tidak yakin doamu akan sampai ke langit. Kini kamu berdiri di tepi babak baru dalam hidupmu. Kesunyian yang dulu terasa menyakitkan perlahan berubah menjadi ruang kelahiran kekuatan baru. Kamu mulai menyadari bahwa di balik semua diam dan luka, ternyata semesta sedang menyiapkan sesuatu yang tak pernah kamu sangka. Seseorang yang bukan hanya hadir, tapi siap membelamu sepenuhnya. Dan saat kamu menerima ini, seluruh arah hidupmu berubah. Sebab dari sinilah perjalananmu menuju kelimpahan sejati dimulai. Bab 2, saat langit mulai mengirimkan pertanda. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri,
meskipun sering merasa seolah berjalan tanpa arah. Ada saat-saat dalam hidup ketika semesta berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang tenang dan hati yang terbuka. Pertanda-pertanda itu tidak selalu datang dalam bentuk gemuruh atau kilatan terang. Kadang mereka datang dalam keheningan pagi, tatkala kamu terbangun dengan perasaan aneh bahwa sesuatu sedang berubah. Perasaan itu sulit dijelaskan, namun tak bisa diabaikan. Itu adalah sapaan halus dari langit, sebuah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak menuju hidupmu. Barangkali kamu pernah melihat angka yang sama berulang kali, mimpi yang hadir seperti pesan, atau pertemuan tak disengaja yang meninggalkan bekas dalam jiwamu. Jangan anggap semua itu kebetulan. Semesta tidak bekerja dengan kebetulan, melainkan dengan keteraturan yang melampaui logika manusia. Ia menyusun segala sesuatu dengan presisi, bahkan termasuk kapan kamu akan merasa cukup lelah untuk berhenti melawan arus dan mulai mengalir pada kehendak yang lebih tinggi. Pada titik inilah pertanda menjadi terang, bahwa waktumu telah dekat, bahwa pembelaan atas hidupmu sudah tak bisa ditunda. Tanda-tanda itu juga bisa muncul dari dalam dirimu sendiri. Perubahan emosi yang tiba-tiba, intuisi yang semakin tajam, atau dorongan kuat untuk meninggalkan sesuatu yang selama ini membuatmu stagnan. Itu semua bukan gejolak biasa. Itu adalah panggilan untuk beranjak dari zona lama menuju tempat yang telah lama disiapkan untukmu. Ketika langit menginginkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, ia akan menggerakkan segalanya, orang, waktu, peristiwa, agar kamu tak lagi bisa menyangkal arah baru yang sedang dibuka. Namun, untuk mengenali pertanda itu, kamu harus berani menenangkan dunia dalam dirimu. Sebab banyak dari kita tidak bisa melihat tanda karena terlalu sibuk dengan kebisingan luar. Kita berharap keajaiban datang dalam bentuk yang keras, padahal ia sering berbisik. Ia menunggu kamu cukup tenang untuk mendengarnya. Dan ketika kamu mulai mendengar, kamu akan tahu bahwa ini bukan hanya tentang pembelaan. Ini tentang panggilan jiwa untuk menerima takdir yang lebih agung dari semua rencana yang pernah kamu susun sendiri. Hari-hari ke depan akan mulai terasa berbeda. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena hatimu mulai paham bahwa ada sesuatu yang sedang menuntunmu dengan lembut namun pasti. Kamu tidak sedang menuju kehancuran, melainkan sedang dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Dan semua pertanda yang kamu terima adalah bukti bahwa langit tidak lagi diam. Ia sudah berbicara. Sekarang giliranmu untuk percaya. Bab 3. Kehadiran yang tidak hanya melihat tapi memilih. Di dunia ini, banyak orang yang hanya datang dan pergi, terhanyut dalam peran mereka masing-masing. Mereka datang untuk menikmati momen bersama, tetapi tidak benar-benar hadir untuk memahami. Mereka hanya melihat, namun tidak merasa. Mereka hanya berada di sisi luar, bukan di dalam kehidupanmu. Namun, ada beberapa individu yang datang bukan hanya untuk melihat, melainkan untuk memilih. Mereka memilihmu dalam segala keterbatasan dan kekuranganmu, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Mereka hadir bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena mereka tahu ada nilai yang lebih dalam yang perlu dihargai. Kehadiran seperti ini sangat berbeda dari yang sering kita kenal. Seringkali kita terjebak dalam hubungan yang didasarkan pada harapan yang tak realistis, di mana kita berharap orang lain memenuhi kebutuhan kita tanpa benar-benar memahami siapa kita sebenarnya. Namun ketika seseorang memilih untuk hadir dalam hidupmu tanpa mengharapkan balasan, itu adalah bentuk cinta dan pengertian yang sejati. Mereka datang dengan keterbukaan hati yang luar biasa, siap menerima kamu apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Tidak semua orang bisa memahami esensi dari kehadiran yang penuh makna. Banyak yang datang dengan tujuan terselubung, berharap mendapatkan sesuatu atau mencari keuntungan. Tetapi kehadiran yang sejati tidak mengenal harapan pribadi. Ia datang dengan satu tujuan, membelamu sepenuhnya. Kehadiran ini tidak hanya menguatkanmu ketika kamu lemah, tetapi juga meneguhkanmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu berpura-pura. Mereka memilih untuk berada di sana, meski kamu tak sempurna, meski ada kalanya kamu merasa tak layak untuk menerima cinta dan perhatian mereka. Di saat-saat paling sulit, mereka tidak hanya menawarkan kata-kata penguatan, tetapi memberikan dukungan yang nyata.
Mereka akan bertahan di sisimu saat dunia mencoba menguji ketahananmu. Mereka bukan hanya datang untuk menikmati perjalanan indah hidupmu, tetapi juga untuk bersama menghadapi badai yang menghantam. Karena mereka tahu bahwa setiap cobaan yang kamu hadapi akan memperkuat ikatan yang terbentuk, membentuk sebuah kepercayaan yang tak bisa dihancurkan oleh waktu atau keadaan. Kehadiran ini adalah hadiah terbesar dalam hidupmu. Kamu mungkin tidak pernah memintanya, namun semesta mengaturnya dengan sempurna. Dalam dunia yang sering kali menilai dari luarnya, hadirnya seseorang yang benar-benar memilih untuk melihatmu, bukan hanya apa yang ada di luar dirimu, adalah sebuah berkah. Itu adalah pengingat bahwa kamu tidak perlu mencari-cari cinta dan dukungan di tempat yang salah. Sesungguhnya, cinta yang tulus dan perlindungan yang sejati akan datang ketika kamu cukup menerima dirimu sendiri dan membuka hati untuk menerima kehadiran yang dipilih untukmu. Bab 4. Perubahan yang tak terelakkan. Ada kalanya dalam hidup kita begitu terikat pada kenyamanan zona kita, sehingga ketakutan untuk berubah lebih besar daripada keberanian untuk melangkah. Namun perubahan, meskipun sering datang dengan tantangan dan ketidakpastian, adalah kekuatan yang tidak bisa dihindari. Semesta memiliki cara yang unik untuk mendorong kita keluar dari tempat yang kita anggap aman. Ia menggunakan kekuatan yang tak terlihat, kadang datang dengan halus, kadang dengan tegas, untuk mengarahkan kita pada jalur yang lebih tinggi, yang lebih sesuai dengan takdir kita. Kamu mungkin merasa bahwa kehidupanmu sekarang sudah cukup baik, meskipun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya memuaskan. Tetapi perubahan bukanlah tentang mencari yang sempurna, melainkan tentang menemukan kedalaman dalam hidup yang lebih besar dari sekadar kenyamanan. Kamu berada di titik di mana semesta mulai memperlihatkan kepadamu bahwa ada lebih banyak yang bisa kamu raih, lebih banyak yang bisa kamu capai jika hanya kamu berani melepaskan apa yang sudah dikenal. Hal-hal yang terasa nyaman seringkali menahan kita di tempat yang tidak memungkinkan kita tumbuh. Dan perubahan datang untuk melepaskanmu dari belenggu itu. Seringkali kita menolak perubahan karena takut kehilangan apa yang kita anggap sebagai kestabilan. Tetapi kenyataannya, kehilangan itu adalah bagian dari perjalanan menuju kelimpahan yang lebih besar. Ketika kamu mulai melepaskan hal-hal yang sudah usang dalam hidupmu, baik itu kebiasaan lama, hubungan yang tidak lagi membawa kebaikan, atau pola pikir yang membatasi, kamu memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik untuk masuk. Perubahan tidak hanya soal kehilangan, tetapi juga soal membuka ruang untuk menerima hal-hal yang lebih sesuai dengan dirimu yang sejati. Ada rasa ketidakpastian yang seringkali mengiringi setiap langkah menuju perubahan. Tetapi ingatlah bahwa setiap perubahan, sekecil apapun, membawa kamu lebih dekat pada dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu menanggalkan apa yang tidak lagi melayani tujuan hidupmu, kamu mulai menemukan kekuatan baru yang tersembunyi di dalam dirimu. Perubahan ini bukan hanya sekadar pergeseran eksternal, tetapi transformasi batin yang menuntunmu pada pengertian yang lebih dalam tentang siapa kamu dan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Ketika kamu mulai merasakan gelombang perubahan ini, jangan takut untuk mengikuti alirannya. Ketahuilah bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah bagian dari takdir yang lebih besar, tak hanya untuk dirimu, tetapi untuk perjalanan hidup yang akan menghubungkanmu dengan mereka, yang juga akan membelamu sepenuhnya. Perubahan ini membawa kamu pada titik di mana kelimpahan yang selama ini kamu cari tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi dalam kedamaian batin dan keutuhan jiwa. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima hal-hal yang lebih besar, dan kelimpahan itu akan datang dengan cara yang tak terduga. Bab 5. Menerima kelimpahan tanpa takut. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa kelimpahan hanya datang dalam bentuk materi atau pengakuan luar. Kita menghubungkan kelimpahan dengan banyaknya harta, popularitas, atau kekuasaan. Namun kelimpahan sejati jauh melampaui itu. Kelimpahan adalah rasa cukup yang lahir dari dalam. Ini adalah kedamaian yang datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita sebenarnya. Ketika kamu mulai menerima dirimu sepenuhnya, tanpa rasa takut atau keraguan, kelimpahan akan mulai mengalir ke dalam hidupmu dalam bentuk yang tak terduga.
Terkadang kita menahan diri untuk menerima kelimpahan karena takut tidak cukup pantas. Kita merasa bahwa kita harus memenuhi kriteria tertentu, bahwa kita harus menjadi orang yang sempurna untuk layak mendapatkan semua yang baik dalam hidup. Tetapi kelimpahan sejati tidak mengenal syarat atau batasan. Ia datang kepada siapa saja yang cukup berani membuka hatinya, yang berani melepaskan rasa takut dan menerima segala kebaikan yang semesta tawarkan. Ketika kamu berhenti meragukan dirimu, kamu akan mulai melihat bagaimana dunia mulai memberikanmu lebih dari yang pernah kamu harapkan. Menerima kelimpahan berarti mengakui bahwa kamu layak mendapatkannya, meski tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Kamu tidak perlu memiliki segalanya untuk merasa kaya. Seringkali, kelimpahan datang dalam bentuk waktu yang berkualitas dengan orang yang kamu cintai, kesempatan untuk mengejar passionmu, atau bahkan kedamaian dalam hati yang selama ini hilang. Semua itu adalah bentuk kelimpahan yang lebih bernilai daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Ketika kamu mulai menghargai dan bersyukur atas hal-hal kecil yang ada di sekitarmu, kelimpahan itu akan datang dengan sendirinya. Salah satu tantangan terbesar dalam menerima kelimpahan adalah melepaskan rasa takut kehilangan. Kita seringkali takut bahwa jika kita menerima lebih, kita akan kehilangan sesuatu yang lain, entah itu kebebasan, kedamaian, atau kontrol atas hidup kita. Namun kenyataannya adalah bahwa kelimpahan sejati justru memberi kita kebebasan yang lebih besar. Kebebasan untuk hidup dengan penuh rasa syukur, untuk menikmati setiap momen, dan untuk berbagi dengan orang lain. Saat kamu membiarkan kelimpahan itu masuk, kamu membiarkan dirimu berkembang, menjadi versi terbaik dari dirimu yang sejati. Hari-hari yang akan datang akan mengajarkanmu bahwa kelimpahan bukan hanya soal materi, tetapi tentang kedalaman hidup. Kelimpahan adalah tentang menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima, tentang merasakan rasa syukur dalam setiap detik yang kita jalani. Saat kamu benar-benar menerima kelimpahan ini, kamu akan merasa bahwa hidupmu penuh, bukan hanya dengan benda, tetapi dengan makna, dengan cinta, dan dengan kedamaian yang selama ini kamu cari. Kelimpahan ini bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk mereka yang ada di sekitarmu, yang juga akan merasakan dampaknya. Bab 6. Menyambut keterbukaan hati yang sejati. Hati yang tertutup seringkali menghalangi segala bentuk kelimpahan yang datang. Kita begitu takut untuk membuka hati kita, takut akan rasa sakit, penolakan, atau kekecewaan yang mungkin datang. Namun, tanpa keterbukaan hati, kita tak akan pernah mampu menerima keajaiban yang semesta siapkan untuk kita. Keterbukaan bukan berarti kita harus selalu siap untuk menerima apapun tanpa seleksi, melainkan tentang memberi ruang bagi hal-hal baik untuk datang dan mengalir, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Keterbukaan hati bukan hanya soal memberi kesempatan kepada orang lain untuk masuk, tetapi juga tentang memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk merasakan dan menikmati hidup lebih dalam. Ketika kamu membuka hati, kamu membuka diri untuk mengalami segala emosi, baik itu suka maupun duka, cinta maupun kehilangan. Setiap perasaan yang datang, baik yang indah maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari perjalananmu untuk tumbuh dan memahami hidup dengan lebih baik. Terkadang hanya dengan merasakan seluruh spektrum emosi, itulah kita bisa benar-benar memahami apa arti kelimpahan sejati. Keterbukaan hati juga membawa kita pada pemahaman yang lebih besar tentang diri kita sendiri. Seringkali kita membangun dinding untuk melindungi diri dari rasa sakit, tetapi di balik dinding itu, kita juga menutup diri dari kebahagiaan yang bisa kita nikmati. Dengan membuka hati, kita memungkinkan diri kita untuk menerima cinta, kehangatan, dan kedamaian yang semesta tawarkan. Ini adalah langkah pertama untuk membuka pintu bagi mereka yang akan hadir dalam hidup kita dengan niat baik dan siap membela kita dengan sepenuh hati. Namun membuka hati tidak selalu mudah. Terkadang kita harus terlebih dahulu menyembuhkan luka-luka lama sebelum bisa sepenuhnya terbuka untuk menerima yang baru. Proses ini memerlukan kesabaran dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil untuk menyembuhkan diri dan membuka hati adalah sebuah pencapaian. Kamu sedang mengubah dirimu dari dalam,
menghapus beban masa lalu yang selama ini membatasi kemampuanmu untuk menerima dan memberi. Keterbukaan hati juga membawa kedamaian yang sejati. Ketika kamu bisa menerima dan membuka dirimu pada hidup sepenuhnya, kamu akan merasa lebih damai dengan segala yang ada. Tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan atau penolakan, karena kamu sudah sepenuhnya menerima dirimu, baik dalam kekurangan maupun kelebihan. Dan saat kamu mencapai titik ini, kelimpahan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam hatimu yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan rasa syukur yang tiada akhir. Bab 7. Menemukan kekuatan dalam kerentanan. Kekuatan sejati bukanlah tentang kemampuan untuk bertahan tanpa goyah. Kekuatan sejati justru seringkali terletak pada kerentanannya. Kita seringkali diajarkan bahwa kekuatan berarti ketangguhan, bahwa kita harus selalu tampil sempurna, tanpa cacat dan tanpa kelemahan. Tetapi kenyataannya, kekuatan yang sesungguhnya datang ketika kita bisa menerima dan menunjukkan kelemahan kita dengan penuh keberanian. Kerentanannya itulah yang menjadikan kita manusia sejati, yang mampu merasakan dan belajar dari setiap pengalaman, tanpa perlu berpura-pura kuat sepanjang waktu. Kerentanannya ini adalah pintu menuju pertumbuhan. Hanya dengan mengakui kelemahan, ketakutan, dan keraguan yang ada dalam diri kita bisa benar-benar menghadapinya dan membiarkannya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kerentanannya bukanlah kelemahan yang harus ditutupi atau disembunyikan, tetapi adalah bagian dari kekuatan kita yang paling tulus. Saat kita berani untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa pretensi, kita membuka ruang untuk orang lain untuk melihat kita dengan cara yang lebih dalam. Mereka yang benar-benar peduli akan datang untuk membelamu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena mereka melihat keberanian dalam kerentanannya itu. Kerentanan juga mengajarkan kita tentang empati. Ketika kita mampu menunjukkan kelemahan kita kepada orang lain, kita mengundang mereka untuk melakukan hal yang sama. Hal ini menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih jujur, lebih otentik, dan lebih mendalam. Sebab kita semua memiliki bagian dari diri kita yang rapuh, bagian yang mungkin takut untuk keluar. Tetapi ketika kita memberi izin bagi diri kita untuk merasakan dan menunjukkan kelemahan itu, kita memberi izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Inilah dasar dari ikatan yang sejati, ketulusan dan saling memahami. Kekuatan dalam kerentanan juga menciptakan kebebasan. Bebas dari keharusan untuk selalu terlihat kuat, bebas dari rasa takut akan penilaian orang lain, bebas untuk menjadi diri sendiri, tanpa perlu menyembunyikan sisi-sisi tertentu dari diri kita. Inilah kebebasan sejati, kebebasan yang datang dari dalam. Ketika kamu menerima kerentanannya, kamu tidak lagi dibelenggu oleh ekspektasi dunia luar, tetapi oleh kedamaian dalam diri yang memungkinkan kamu untuk hidup dengan lebih otentik. Kelak, ketika kamu melihat kembali perjalananmu, kamu akan menyadari bahwa momen-momen ketika kamu merasa paling rapuh adalah saat-saat di mana kamu menemukan kekuatanmu yang sesungguhnya. Dan mereka yang datang untuk membelamu di saat-saat itu, mereka adalah orang-orang yang melihat kekuatan dalam kerentanannya dan memilih untuk berada di sana untukmu. Itulah jenis kelimpahan yang sejati, kelimpahan yang datang bukan hanya saat kamu kuat, tetapi juga saat kamu berada dalam kelemahan, dan tetap ada yang memilih untuk mendampingimu sepenuh hati. Bab 8. Kehidupan yang terbebas dari keterikatan. Banyak dari kita menghabiskan hidup dalam pencarian terus-menerus akan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita miliki. Kita terikat oleh keinginan untuk mengontrol hidup, untuk memiliki lebih, untuk menjadi lebih dari apa yang kita rasa kita sekarang. Namun seringkali kita lupa bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang memiliki segala sesuatu, tetapi tentang melepaskan segala keterikatan yang membelenggu kita. Kehidupan yang bebas tidak datang dari memiliki banyak hal, tetapi dari kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani tujuan hidup kita. Keterikatan, baik pada orang, barang, atau bahkan ide-ide tertentu, seringkali membatasi ruang kita untuk berkembang.
Kita terjebak dalam pola pikir bahwa jika kita melepaskan sesuatu, kita akan kehilangan bagian dari diri kita yang sangat penting. Namun kenyataannya adalah bahwa kebebasan datang ketika kita mampu melepaskan yang tidak lagi perlu dalam hidup kita, baik itu hubungan yang merugikan, kebiasaan yang menahan, atau impian yang tidak lagi sejalan dengan jati diri kita. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi memberi ruang untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih sesuai dengan tujuan hidup kita yang sejati. Saat kita berhenti menggenggam erat, kita mulai memahami bahwa hidup ini tidak perlu dikendalikan atau dipaksakan. Semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam diri kita, dan seringkali kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk melihatnya. Kehidupan yang terbebas dari keterikatan bukan berarti hidup tanpa tujuan atau arah, melainkan hidup dengan penuh kesadaran, menerima setiap momen dengan penuh rasa syukur, dan tidak terlalu bergantung pada hasil atau apa yang akan datang. Ini adalah hidup yang dipenuhi dengan kedamaian, karena kita tidak lagi dibebani oleh keinginan untuk menguasai atau mempertahankan sesuatu. Ketika kita mulai melepaskan, kita membuka ruang bagi kebijaksanaan untuk mengalir masuk. Kehidupan yang bebas memungkinkan kita untuk mengikuti aliran kehidupan dengan lebih mudah, menerima setiap pengalaman dengan hati terbuka tanpa takut akan apa yang akan terjadi. Kita mulai belajar untuk hidup dalam keadaan yang lebih tenang, karena kita tahu bahwa setiap momen yang datang adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengendalikan semuanya. Dengan begitu, hidup menjadi lebih ringan, lebih penuh, dan lebih bermakna. Keberanian untuk melepaskan adalah langkah menuju hidup yang lebih utuh. Kamu akan merasakan kebebasan yang luar biasa ketika mulai melepaskan apa yang sudah tidak relevan dengan tujuan hidupmu. Ini adalah perjalanan menuju kelimpahan sejati. Kelimpahan yang datang bukan dari pencapaian duniawi, tetapi dari kedamaian batin yang kita ciptakan dengan membebaskan diri dari keterikatan. Dan dalam kebebasan itu, kamu akan menemukan bahwa apa yang datang kepada kamu adalah apa yang semestinya, tanpa paksaan, tanpa beban. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang indah, yang siap menyambutmu. Bab 9. Ketulusan dalam tindakan yang tidak terucap. Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa untuk menunjukkan cinta, perhatian, atau niat baik, kita harus selalu mengungkapkannya dengan kata-kata yang tegas. Namun ada kekuatan yang lebih dalam tindakan yang tidak terucap. Ketulusan tidak selalu membutuhkan kata-kata untuk dibuktikan, melainkan melalui tindakan yang nyata dan konsisten. Tindakan yang datang dari hati yang tulus memiliki daya yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata yang terucap di bibir. Ketika kamu bertindak dengan penuh ketulusan, dunia di sekitar kita akan merasakannya, bahkan jika kita tidak pernah mengatakannya. Tindakan-tindakan kecil yang penuh kasih dapat lebih berbicara banyak daripada segala ucapan. Sebuah perhatian yang tulus tidak selalu diukur dengan seberapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa besar hati kita saat memberi. Kadang itu hanya berupa sebuah senyuman, sebuah pelukan, atau sebuah perhatian yang datang tepat pada waktunya. Tindakan-tindakan ini adalah bahasa yang dipahami oleh jiwa, yang melampaui kata-kata dan menyentuh inti dari siapa kita sebenarnya. Ketulusan dalam tindakan adalah manifestasi dari kelimpahan yang datang dari dalam, dari hati yang bebas dari kepentingan pribadi dan penuh dengan niat baik untuk orang lain. Seringkali kita khawatir bahwa tindakan kita tidak akan dihargai atau bahwa orang lain tidak akan memahami niat baik kita. Namun ketulusan tidak mencari pujian atau pengakuan. Ketulusan adalah tentang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Memberi dengan sepenuh hati tanpa menunggu sesuatu kembali. Ketika kita bertindak dengan tulus, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasakan dampak dari niat kita, bahkan jika mereka tidak selalu mengungkapkan rasa terima kasih atau penghargaannya. Kita tidak bertindak karena ingin diakui, tetapi karena kita memahami bahwa setiap tindakan penuh kasih adalah sebuah kontribusi bagi kebaikan bersama. Tindakan yang tidak terucap juga menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih mendalam. Ketika kita belajar untuk lebih banyak mendengarkan melalui tindakan daripada kata-kata,
kita mulai merasakan keterhubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Terkadang, kita tidak perlu mengucapkan banyak hal untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Keberadaan kita, perhatian kita, dan cara kita merawat orang lain sudah cukup untuk menunjukkan cinta yang kita rasakan. Itulah kekuatan dari ketulusan dalam tindakan yang membangun ikatan yang lebih kuat dari sekadar percakapan sehari-hari. Pada akhirnya, tindakan yang tidak terucap, yang datang dari hati yang tulus, adalah cara kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada kehidupan itu sendiri. Ketika kita bertindak dengan tulus, kita tidak hanya memberi kepada orang lain, tetapi kita juga memberi kepada diri kita sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat baik memperkaya jiwa kita, membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan yang datang dari pengertian mendalam, bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki tujuan yang lebih besar. Ketulusan adalah kekuatan yang membebaskan, yang mengalir tanpa batas dan tidak memerlukan penghargaan untuk tetap tumbuh. Bab 10. Menjadi saksi dari perubahanmu sendiri. Perubahan dalam hidup kita seringkali dimulai secara halus, tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam hati kita. Terkadang kita tidak menyadari betapa jauh kita telah melangkah, sampai kita berhenti sejenak untuk melihat kembali jejak langkah kita. Kita mungkin merasa seperti kita masih berada di tempat yang sama, namun jika kita meluangkan waktu untuk merenung, kita akan menyadari bahwa kita telah berubah, meskipun perubahannya tidak selalu tampak di luar. Sebab perubahan sejati seringkali dimulai dari dalam, dari cara kita melihat dunia, dari cara kita berinteraksi dengan diri kita sendiri dan orang lain. Selama perjalanan ini kita belajar untuk mengakui dan merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil. Setiap pelajaran, setiap kegagalan, setiap kemenangan, semuanya merupakan bagian dari transformasi yang lebih besar. Ketika kita bisa melihat diri kita tumbuh, kita mulai merasakan keajaiban dari setiap momen yang kita jalani. Kita menjadi saksi dari perjalanan panjang kita menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin yang tidak hanya datang karena pencapaian luar, tetapi karena kedalaman yang kita temukan dalam perjalanan itu sendiri. Seringkali kita cenderung mengejar tujuan tanpa memberi penghargaan pada proses itu sendiri. Namun, perjalanannya adalah bagian yang paling penting. Apa yang kita pelajari tentang diri kita sendiri selama proses ini, tentang ketangguhan kita, tentang kemampuan kita untuk bertahan dan tumbuh dalam menghadapi tantangan, semua ini adalah hal yang berharga. Ketika kita akhirnya sampai di tempat yang kita tuju, kita menyadari bahwa tujuan itu hanyalah sebuah titik dalam perjalanan yang lebih panjang, dan bahwa perjalanan itulah yang memberikan makna sejati. Kamu mungkin sudah berada di titik di mana kamu merasa bahwa perubahan ini sudah dekat dan kelimpahan yang kamu cari sudah hampir dalam jangkauan. Namun ingatlah bahwa kelimpahan sejati bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi tentang siapa kamu menjadi dalam proses itu. Perubahan terbesar dalam hidup seringkali bukan terjadi dalam dunia luar, tetapi dalam cara kita menerima dan menghadapi setiap momen. Ketika kita berubah, dunia di sekitar kita pun ikut berubah, karena kita mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Akhirnya, perjalanan ini mengajarkan kita untuk menjadi saksi dari perubahan itu sendiri, untuk menghargai setiap bagian dari diri kita yang berkembang. Kelimpahan yang kita cari bukan hanya tentang mendapatkan lebih, tetapi tentang menjadi lebih bijaksana, lebih damai, lebih terbuka, dan lebih penuh kasih. Kamu siap untuk menerima perubahan besar ini, dan dalam proses itu, kamu akan menemukan bahwa kelimpahan tidak hanya datang dalam bentuk material, tetapi dalam kedamaian hati yang tak terhingga. Kini, kamu benar-benar siap untuk dibela sepenuhnya oleh semesta yang mencintaimu, karena kamu telah belajar untuk mencintai dirimu sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketika kamu menyadari bahwa kelimpahan sejati tidak hanya datang dari apa yang kamu miliki, tetapi dari siapa kamu menjadi, segalanya mulai berubah. Perubahan besar dalam hidupmu mungkin tidak datang dalam bentuk yang kamu harapkan, tetapi dalam cara yang lebih mendalam dan penuh makna. Ingatlah, tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang siap menerima diri mereka sepenuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketika kamu membuka hati dan pikiranmu
Untuk menerima kelimpahan itu, semesta akan membelamu dengan cara yang tak terduga. Jangan takut untuk merangkul perubahan, karena itu adalah jalan menuju kehidupan yang lebih penuh, lebih bermakna, dan lebih damai. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Selalu ada kekuatan yang siap mendukungmu, selama kamu berani untuk membuka diri dan melangkah dengan keyakinan. Jadi, ingatlah, kelimpahan yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Teruslah berjalan, teruslah tumbuh, dan percayalah perubahan besar itu sedang menantimu.